Welcome to Podcast Wet Campus bersama aku Linda Luciana dan juga Saya Amanda Fasa. yang siap menemani di podcast episode kali ini. Di podcast kali ini Wet Campus dibersamai oleh dosen kebidanan Blora Polkesmar, di mana kita akan membahas semua hal ini tentang dunia wirausaha dari tantangan, strategi, karakteristik hingga tips-tips untuk kalian yang ingin terjun ke dunia bisnis. Benar sekali nih Kak Linda, kita bakal ngobrolin banyak hal menarik tentang dunia wirausaha, terutama soal tantangan dan hal-hal yang nggak banyak orang tahu tentunya tentang kewirausahaan. Nah, pas banget di podcast kali ini kita akan membahas tentang wirausaha dan pastinya kita udah kedatangan tamu istimewa dari dosen kebidanan kampus 4 Kemenkes Poltekkes Semarang, yaitu Ibu Dina Dwi Anggraini SST KBMkes. Selamat datang di podcast Ibu. Baik, terima kasih. Halo Ibu Dina. Iya, halo. Bagaimana nih Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya teman-teman. Sangat luar biasa dari Ibu Dina, tentunya sangat semangat sekali. Baik Ibu, di podcast kali ini tentunya kami akan bertanya-tanya seputar tentang kewirausahaan. Jadi kami sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan Ibu Dina mengenai wirausaha Ibu. Jadi bisa diceritakan Ibu tentang apa saja yang diajarkan dalam mata kuliah kewirausahaan di kampus 4 Kemenkes Poltekkes Semarang ini? Oke, baik. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih ya sudah diundang menjadi narasumber atau pembicara pada kegiatan yang mungkin rutin ya dilakukan oleh mahasiswa kita yang tergabung di Podcast Wet Campus 4 Poltekkes Kemenkes Semarang ya. Di mana ini ada mahasiswa keperawatan dan juga ada mahasiswa kebidanan. Oke. Dan pas sekali ya kalau di sini Bu Dina adalah salah satu pengajar dari mata kuliah kewirausahaan yang ada di Prodi Kebidanan Blora Program Diploma 3 Kampus 4 Poltekkes Kemenkes Semarang ya. Mungkin Ibu di sini akan berbagi beberapa atau sharing mungkin ya yang Ibu ketahui sekaitan tentang kewirausahaan yang mungkin bisa dipelajari oleh teman-teman mahasiswa ya yang menjadi follower dari Wet Campus ini atau podcast Wet Campus ini, dan mungkin nanti juga akan tersebar di masyarakat luas ya. Harapan Bu Dina pastinya mungkin remaja seusia kalian yang dimana nanti bisa menjadi bekal kalian untuk bekal awal ya untuk terjun atau tahu terkait tentang kewirausahaan. Oke, kita tadi ke ini ya pertanyaan yang pertama mungkin ya apa saja yang dipelajari kewirausahaan ya terkait sama itu ya. Oke, yang Bu Dina ini kan ngajar kewirausahaan nih di kebidanan. Jadi memang teman-teman kebidanan dan pastinya keperawatan juga ya ada ya untuk kewirausahaan. Nah, itu kan dibekali mata kuliah kewirausahaan, kita dijelaskan ya, diuraikan terkait tentang penjelasan yang pertama pastinya kewirausahaan yang kalau kita tahu pengertian dari kewirausahaan itu sendiri itu kan menciptakan sebuah produk ya, produk yang baru atau melakukan hal-hal yang baru di mana itu diiringi secara kreatif ya, inovatif ya, menciptakan suatu inovasi yang baru yang berbeda di mana ini produk yang dihasilkan itu mempunyai manfaat ataupun nilai yang lebih lagi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu ya. Kalau untuk yang sekaitan lain yang dipelajari apalagi ya. Nah, ini ada yang pertama kita berikan ke mahasiswa pastinya adalah konsep dasar terkait tentang wirausaha. Yaitu tadi ada pengertian dari kewirausahaan seperti itu. Lalu mahasiswa juga dijelaskan terkait tentang perkembangan dari wirausaha di Indonesia seperti itu. Lalu dipelajari juga karakteristik wirausaha, jiwa kepemimpinan, dan juga ada etika wirausaha, perilaku konsumen ini juga diajarkan atau istilahnya mahasiswa diberitahukan ini loh seperti ini untuk perilaku konsumen seperti itu, motivasi berwirausaha. Lalu mereka juga di sini diberikan
diberikan wawasan terkait tentang manajemen kewirausahaan, khususnya kebidanan seperti itu yang ada di kesehatan. Mereka juga diberitahukan produk-produk inovasi apa saja sih atau kewirausahaan apa saja sih yang bisa kita lakukan di dunia kesehatan. Atau mungkin khususnya kalau yang di Budina, prodi kebidanan berarti di kebidanan tuh kita bisa berwirausaha apa aja kayak gitu. Itu juga dijelaskan di situ. Ada lagi. Selain itu mereka juga ini ya diberitahukan terkait tentang marketing plan. Jadi ada rencana bisnis ya. Lalu mereka juga diberikan wawasan pengetahuan terkait tentang bisnis plan atau perencanaan bisnis. Oke. Sangat luar biasa sekali ya Altis untuk jawabannya dan juga luas sekali untuk penjelasan tentang kewirausahaan ini. Betul sekali nih Kak Linda. Jadi menurut Ibu, apa nih Bu yang harus diajarkan kepada mahasiswa agar mereka siap terjun ke dunia kewirausahaan atau wirausaha? Ya, kembali lagi ya seperti kaitannya tadi di yang pertama ya, berarti teman-teman mahasiswa semuanya di sini sudah tahu tentang pemahaman konsep kewirausahaan pastinya ya. Dengan bekal tersebut berarti kalau ditanya mungkin apa saja Bu, berarti ya tadi ada kepemimpinan, karakteristik wirausaha, seperti itu ada etika dan lain-lain. Nah, di mana ini harapannya menjadi bekal untuk mahasiswa terjun ke dunia wirausaha, terutama tadi kan ada bisnis plan ya, di mana bisnis plan ini kita tahu kalau kita mau mengerjakan sesuatu kita harus punya rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ini yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Ya, bicara tentang kewirausahaan nih Bu, mengajar mata kuliah wirausaha di kampus pasti sangat menarik ya Bu. Menurut pengalaman Ibu sendiri, bagaimana tantangan terbesar yang dihadapi oleh mahasiswa ketika belajar kewirausahaan di kampus ini, Ibu? Oke ya, berkaitan tantangan ya. Iya. Kalau dinamakan tantangan, terus kita kaitannya sama mahasiswa nih, mohon maaf nih ya. Kadang-kala ya, mahasiswa itu kan rasa males ya, itu kan ada di benaknya mahasiswa. Nah, ini tantangan terbesarnya kalau menurut Budina itu yang pertama adalah mungkin rasa malas dari dalam diri mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini berarti harus punya tekad yang kuat, rajin belajar, seperti itu. Lalu kalau kaitannya lagi wirausaha, ini kan suatu bisnis ataupun kegiatan yang mungkin suatu yang besar ya, yang berbeda dengan orang lain karena mereka di sini menciptakan suatu hal yang baru ya, produk yang baru atau udah ada produk tapi diperbaharui lagi ya menjadi sesuatu yang bernilai lebih ya, lebih menarik lagi. Nah, itu kan pasti butuh effort yang lebih. Nah, di mana effort yang lebih ini ada kalanya itu seseorang merasa takut gagal kayak gitu atau ragu-ragu ingin memulai sebuah usaha tersebut gitu. Jadinya itu menurut Ibu merupakan suatu tantangan yang besar untuk mahasiswa sendiri. Baik Ibu, yang sudah dijelaskan Ibu Dina tadi seperti mahasiswa rasa takut gagal seperti itu. Apakah Ibu punya cara tersendiri untuk membantu mahasiswa mengatasi rasa takut gagalnya atau ragunya untuk memulai usaha Ibu? Oke, sekaitan dengan hal tersebut ya Adik ya, kalau tadi kan mahasiswa itu dibekali dengan mata kuliah kewirausahaan. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara lagi ya Bu, kalau misalkan ada teman saya tapi bukan mahasiswa, sebenarnya banyak literasi yang bisa kita baca ya terkait tentang konsep mungkin kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, ini mahasiswa itu harus memahami dulu ya hal-hal tersebut tadi. Salah satunya adalah terkait tentang karakteristik dari seorang wirausaha. Pastinya apa? Pantang menyerah, berani mengambil risiko, dia optimis kayak gitu. Nah, dari hal tersebut nih teman-teman semuanya harapannya ya dari karakteristik wirausaha teman-teman jadinya semangat untuk memulai sebuah usaha. Tapi kadang-kala ya kita itu berpikiran adalah tadi ya yang takut gagal. Kalau misal takut gagal seperti apa? Kita kembali lagi.
misal kita gagal, kadang-kala seorang wirausaha tidak langsung berhasil, memang ada kalanya juga gagal ya. Nah kalau misalkan gagal, kita berjuang lagi kayak gitu, gagal lagi, berjuang lagi. Kita juga perlu ingat ya bahwa ada pepatah yang dimana itu hasil tidak akan mengkhianati dari usaha kita. Jadi di prinsipnya Budina sendiri nih ya, mengerjakan apapun ya, kalau misalkan ada kalanya itu gagal, berarti kalau aku usahanya keras, pasti nanti hasilku juga ikut besar kayak gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau mungkin Bu ada yang usahanya kecil tapi hasilnya besar, bisa jadi itu dari faktor banyak hal ya, bisa jadi memang faktor dari usahanya, dari doa dan lain-lain. Jadi semua sikap positif patut untuk berjalan seimbang semua. Tapi ingat itu tadi, takut gagal, gagal berjuang lagi, gagal berjuang lagi. Ingat pepatah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Saya tidak Itu sih. mengkhianati hasil ya. Karena itu juga termasuk karakteristik ya Ibu dari seorang wirausaha. Karakteristik seorang wirausaha atau entrepreneur ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, kalau boleh tahu mungkin jika Ibu berkenan bisa menceritakan pengalaman dari kegiatan apa saja sih Bu yang pernah dilakukan oleh mahasiswa? Seperti saya yang dengar-dengar mahasiswa tingkat 3 nih Bu, melakukan kegiatan seperti Bazar Expo di setiap tahunnya. Oke ya, memang benar nih yang didengar sama adik-adik semuanya. Mungkin teman-teman yang masih mahasiswa baru, oh katanya nih ada expo nih di kebidanan atau di perawatan, tuh exponya seperti apa sih ya? Teman-teman mahasiswa ini di sini yang pertama tadi kan dapat mata kuliah kewirausahaan ya. Oke, nanti di tingkat 3 ya, yang di kebidanan itu dia akan mendapatkan pelatihan kewirausahaan atau entrepreneur sesuai dengan misi dari prodi kebidanan Blora gitu ya. Salah satunya adalah entrepreneurship. Nah, itu lalu nanti mereka juga akan melanjutkan dengan magang gitu ya, magang entrepreneur. Setelah itu mereka wawasannya tambah tuh ya, kuliah udah punya wawasannya semakin tambah, Semakin lalu ada luas ya, Ibu. pelatihan iya. Lalu setelah pelatihan tadi apa ya, ini ya apa namanya, magang ya, magang entrepreneur. Nah nanti mereka di sini akan mendapatkan tugas membuat suatu produk kayak gitu. Nah produknya yang seperti apa Bu? Kita kan ada di dunia kesehatan ya, jadinya pastinya produknya ini yang bermanfaat gitu. Salah satu contohnya mungkin ingin tahu? Boleh ya, tahu. Oke, kemarin ya ada nih teman-teman mahasiswa itu yang memang benar-benar berhasil membuat kursi Elina ya. Jadi eliminasi ibu nifas gitu. Jadi Luar kan biasa sekali ya Helvi. tepuk tangan dulu dong buat teman-teman mahasiswa yang kemarin sudah berhasil mengadakan Bazar atau Expo. Luar biasa gitu. sekali Ya. teman-teman. Jadi begitu ya, nanti produk-produk itu yang dieksporkan, dibasarkan. Bu, lah kalau misalkan lihat nih, bisa nggak dibeli? Bisa, boleh untuk dibeli. Kalau misalkan stoknya habis, nanti pre-order kayak gitu. Dan tidak hanya barang aja, ada makanan juga. Dan pastinya yang dipilih itu yang ada kandungan gizinya. Misal kan kearifan lokal ya, di sini kan ada kelor ya, banyak. Nah itu bisa dibikin cookies, bisa dibikin cendol. Itu kemarin juga beberapa produk dari mahasiswa di kampus Unpad. Luar biasa sekali Sangat ya. luar biasa sekali ya. Jawaban dari Ibu Dina. Baik Ibu, di sini ada pertanyaan, menurut Ibu nih keterampilan dan pengetahuan apa yang paling penting dimiliki oleh seorang wirausaha atau wirausaha Ibu? Kalau dikata pengetahuan, sebenarnya seluruh konsep yang Bu Dina sampaikan tadi itu penting semuanya ya. Tapi kita kembali lagi di pengertian dari wirausaha nih. Wirausaha itu kan kalau dari kata wiranya itu kan pejuang ya. Dimana pejuang ini harapannya kata pejuang tuh tangguh ya, berani mengambil resiko. Nah ini nih yang perlu kita mantapkan untuk teman-teman semuanya. Mempunyai jiwa-jiwa yang seperti itu untuk memulai sebuah usaha atau istilahnya bisnis ini tadi gitu ya.
pantang menyerah. Menyerah dan berani, Berani. untuk mengambil Percaya resiko. diri juga ya Ibu Nah, tentunya. percaya diri juga. Oke. Untuk para healthies bisa bertanya-tanya tentang wirausaha nih. Dan untuk kali ini ya. Ya Amanda. Iya. Bisa bertanya di Kolom jika ingin komentar. bertanya bisa di kolom komentar. Baik, lanjut saja Kak Linda. Lanjut saja Indah. Baik Ibu, sepertinya dilihat dari sisi peluang ada banyak bisnis yang muncul di era digital. Menurut Ibu, apakah ada peluang terbesar untuk wirausahaan muda sekarang ini? Oke. Ini masih sama ya kalau Budina melahirkan di dunia kesehatan ya. Iya. Kalau di kita baik itu perawatan, kebidanan, sebenarnya ya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi tadi misal dari pengetahuan kita, lalu kita melihat di sekeliling kita, misal role model ataupun apapun ya, kita bisa menciptakan suatu tadi misal produk ya, lalu kita bisa menciptakan peluang untuk jasa nih. Tadi kan dikaitkan sama digital ya. Kita kan juga prinsip dari POTS Semarang itu kan juga digital ya. Kita juga dibekali dengan istilah digital itu, jadi kita bisa memanfaatkan peluang kita sebagai seorang bidan ataupun tenaga kesehatan. Misal contohnya nih ya, kita bisa membuka kelas online seperti itu. Budinya pernah membuka kelas online parenting. Nah, sampai detik ini ketika Budina membuka tersebut di tahun 2021 ya, sampai detik ini masih ada yang WA Budina terkait tentang bertanya, misalnya Ibu bagi saya ini dan ini dan itu, seperti itu. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Bu, apakah hanya online saja? Kita bisa juga membuka kelas itu secara offline. Dulu istilahnya kalau dari Budina itu adalah OPA kelas, online parenting class. Itu bisa kita manfaatkan. Ada lagi, misal kalau kaitannya sama ini apa namanya, visi dari kebidanan Dora itu kan ada manajemen ya, manajemen laktasi atau itu kaitannya dengan kita bisa menjadi konselor kayak gitu ya, kaitannya sama. Baik Ibu, selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir nih Ibu. Baik untuk mahasiswa ataupun healthy atau teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, apa pesan atau tips yang ingin Ibu berikan kepada mereka yang tertarik untuk memulai usaha mereka untuk berwirausaha seperti itu Ibu? Oke. Ya, untuk adik-adikku semuanya ya, mahasiswa ataupun mungkin remaja yang di luar sana ya, atau semuanya, perlu kita ketahui bahwa memulai suatu bisnis ini adalah suatu hal yang besar, sehingga kita di sini perlu untuk memantapkan, membulatkan tekad kita. Di samping kita sudah mengetahui tentang konsep ya, konsep tentang kewirausahaan yang perlu kita tahu. Kita kan sebelum terjun pasti kita riset dulu nih, aku mau ngapain, berarti aku harus tahu tentang ini kan, kayak gitu ya. Tadi itu lalu teman-teman bisa memahami semuanya itu tadi, lalu membulatkan tekad ya, berani untuk mengambil resiko, berani untuk mencoba hal-hal yang baru kayak gitu ya, hindari putus asa kayak gitu ya, rasa takut gagal. Jadi seperti itu harus benar-benar dibulatkan tekadnya. Selain itu juga teman-teman pastinya harus mempunyai rencana bisnis ya. Kita kan tahu ya bahwa sesuatu yang kita lakukan pasti butuh plan, benar kan ya? Benar sekali. Kita butuh plan, butuh rencana untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Menurut Ibu ya. Oke. Baik Healthies, jawaban dari Ibu Dina sangat menginspirasi sekali ya. Gimana nih Healthies? Pasti kalian sudah merasa lebih termotivasi dengan jawaban yang sudah Ibu Dina berikan. Bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk berwirausaha, cobalah, karena tadi yang dibilang Ibu Dina adalah usaha tidak mengkhianati hasil. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya Hetis. Terima kasih banyak atas waktunya ya Ibu, sudah berbagi cerita dan tips
yang sangat luar biasa hari ini. Semoga lebih banyak mahasiswa yang terinspirasi untuk memulai usaha mereka sendiri dan menjadi wirausahawan yang sukses di masa depan. Oke, baik. Terima kasih ya sudah diundang di sini. Terima kasih teman-teman mahasiswa semuanya. Semangat untuk mulai mencoba. Baik, terima kasih juga untuk penonton yang sudah setia menonton podcast episode kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk YouTube Bed Kampus dan juga ikuti TikTok KKM Bed Kampus Region 4 ya, Healthies. Mungkin Ibu Dina ingin mempromosikan Sekali. Ibu. Akunnya Akunnya juga Ibu. boleh, Ibu. Oh, akunnya dari siapa? Dari Prodi Kebijakan Blora? Boleh. Ya, jangan lupa ya untuk follow ya Instagram dari Kebijakan Blora, ada juga YouTube-nya, KKM-nya juga aktif ya, salah satunya di sini White Campus. Silakan untuk di follow IG-nya, silakan untuk di subscribe YouTube-nya, boleh ya? IG-nya Boleh. Bu Dina juga boleh. Boleh. Seperti itu ya, silakan untuk di follow. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, boleh nih Bu untuk mengucapkan jargon dari KKM Bed Kampus Region 4. Gimana? Ayo. Jargonnya yaitu berani berkarya di masa muda, hidup fresh mahasiswa. Ayo bareng-bareng. Berani berkarya di Di masa masa muda, hidup fresh mahasiswa. mahasiswa. Oke, gimana tangannya? Gini, Ya, oke. Ya. KKM Bed Kampus Region 4 berani berkarya di masa muda, hidup fresh Hidup fresh mahasiswa. mahasiswa. Oke. Sampai terima jumpa. kasih. Sampai jumpa.